Visa turis. Visa turis itu bukan visa belajar. Belajar ya? Ya, visa turis. Jadi Visa saya turis. Kenapa Ustaz nekat pakai visa turis lalu belajar itu kan karena terbatas tuh. visa pelajar berat waktu itu. Oke. Untuk mengurus visa belajar susah minta ampun. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat pemirsa Sisi Lain Aspen, kita kembali hadir pada ruangan sederhana ini untuk hal-hal yang istimewa bersama tamu-tamu istimewa kita yang luar biasa yang akan menginspirasi, penerang dan penyemangat jalan kehidupan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Kali ini kita kedatangan tamu, siapa lagi? Mungkin sahabat sudah banyak tahu, beliau ini adalah ustadz terkenal. Bahkan ustadz ini sudah go internasional ya. Kajian beliau sudah sampai ke Sydney sana, dan hari ini di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan hadir di ruangan podcast kita. Kita sapa dulu ustadz kita, Ustadz Ilham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Zul. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak salah Ustaz, nama lengkap Ustaz itu Haji Ilham LC MA. Iya benar. Oh, benar ya Ustaz ya. Iya. LCMA. Nah, LC ini apa bulan ya Ustaz? LC kepanjangannya license. Oh, lisensi. License. MA kepanjangannya Master of Art. Oh. Kita sudah sering nyebutkan sahabat ya, tapi kita belum tahu pula Ya, LC nanya. bukan Master Agama, Oh, tapi iya. Master of Art. Oh, Master of Art. Ya, Oh, Master of Art. berarti tamatannya luar negeri. Luar negeri, alhamdulillah Ustaz. Oh, alhamdulillah. Dari Arab. Arab ya. Kalau LC-nya dari mana nih, Ustaz? LC dari Mesir. Dari Mesir ya? Ya, LC dari Mesir. Kairo. Al-Azhar. Al-Azhar ya? Al-Azhar, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya Allah. Kita kedatangan tamu istimewa. Sahabat, beliau ini juga juri nasional dari Kitab Kuning ya. Ya, juri Musabaqah Qiraatul Kutub. Musabaqah Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub. Ya, inilah Kitab Kuning. Mungkin bagian para ustaz sudah ini ya, Kitab Kuning. Ini Kitab Kuningnya. Benar kuning kitabnya ya, Ustaz ya. Kuning ya. Tak ada garisnya, tak ada barisnya ya. Kitab gundul bahasa orang itu ya, Ustaz Kalau ya. istilah bakunya memang kitab kuning. Kitab kuning. Kitab yang tak berbaris. Walaupun warnanya putih. Walaupun warnanya putih. Ya, tetap, enggak selalu kuning ya. Enggak selalu kuning. Tapi Tapi istilah bakunya di pesantren sudah jadi kitab kuning dia. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Izin nih kita bincang-bincang Ustaz. Ini orang tua apa pekerjaan Ustaz? Orang tua petani dulu. Petani dulu ya. Petani. Sekarang sudah 70 sudah di rumah saja, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi bila tamat berarti ibu bapak alumni Parabe dua-duanya. Alumni Parabe dua-duanya. Alumni Parabe. Oh, memang. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Sahabat, kita juga beliau ini adalah cucunya Nyak Parabe ya. Cucunya Parabe. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ustaz, dulu cita-citanya sebenarnya memang ingin jadi apa begitu? Dulu kalau ditanya kecil udah berubah cita-cita dengan besar ya Ustaz. Kenapa Ustaz? Kalau cita-cita dulu waktu SD ditanya oleh guru, apa cita anak-anak? Teman-teman yang jawab jadi polisi. Saya cita-citanya jadi menteri agama Ustaz. Jadi menteri agama. Ustadz, kalau zaman kita dahulu itu cita-cita kan jarang orang yang berpikir untuk jadi menteri. Paling-paling kan kayak gini, cita-cita jadi presiden, jadi dokter, ya kan, jadi insinyur, polisi, tentara. Ustadz, kenapa? Yang sebenarnya kenapa kok jadi menteri agama? Itulah saya ingatnya mungkin karena masa-masa Pak Tarmizi Tahir dan yang sebelumnya kali ya. Jadi saya senang dengan penampilan beliau, gaya beliau. Akhirnya ya sudah termotivasi buat ini. Tanya cita-cita jadi apa? Udah menteri agama. Semoga suatu saat memang dikabulkan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Ustaz luar biasa ya Allah. Berarti tahun berapa Ustaz kalau ini ya? Kalau itu waktu kecil Ustaz. Kalau SMP Ustaz di mana? SMP jadi dari TK saya sampai SMA itu di Parabe semua, di kampung Ustaz. Oh, memang di kampung ya? Ya, di kampung, di Parabe itulah. Di Parabe ya? Di Parabe. Namanya Parabe, Aliyah Parabe. Alangkah beruntungnya orang-orang di Parabe. Berarti orang Parabe banyak yang jadi seperti Ustaz nih ya? Itu yang jadi ininya. Kalau dulu kan kecenderungan orang masuk sekolah kan ke umum. Kalau nggak ke SMP lanjut ke SMA tuh gagah kan. Jadi di kota kan. Di kota benar-benar. Kalau ke pesantren itu ya sedikit.
Buktinya saya lulus Parabe itu yang laki-laki dari kampung itu rasanya sendiri aja, tidak ada yang lain. Dari kampung hanya Dari sendiri. kampung sendiri. Yang laki-laki ya, Yang laki-laki perempuan betul. Yang laki-laki saya sendiri. Yang dari kampung? Ya. Oh, Parabe. Nama jorong tuh Parabe Kubunan 7 dan Bangkawe itu sendiri, nggak ada yang lain. Oh iya iya. Ini Begitulah kecenderungannya. Beda dengan sekarang. Iya. Kalau di zaman dahulu itu begitu ya Ustaz ya, siap kalau sekolah di tempat umum yang satu-satu SMA satu, SMP satu gitu. Itu gagah. Gagah sekali ya. Pesantren ini pelarian. Pesantren itu pelarian. Bahkan kadang-kadang nggak ada murid. Nggak ada murid, walaupun sudah mulai belajar, ini mulai masih bisa belajar. terima. Kalau dulu ya. Kalau dulu ya. Tapi ternyata terbalik dengan sekarang. Oh, ya, Ustaz ya. sekarang. Kita luar biasa Ustaz ya. Subhanallah sekarang. Subhanallah, ya. Desember belum tutup, belum selesai anak-anak ujian semester pertama. Kadang-kadang beberapa pesantren udah tutup pendaftaran. Tutup Nggak ada ya. lagi. Ya. Kesadaran umat terhadap pentingnya nilai agama, Nilai ya Ustaz agama, ya. betul Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Tapi kalau dulu Ustaz rasanya gimana tuh? Kalau hanya kan hanya sendiri dari yang apa gitu. Nggak ada rasa gimana gitu Ustaz. Masya Allah, mungkin karena guru-guru Ustaz. Saya alhamdulillah dapat orang-orang sekitar tuh orang-orang baik ya. Guru-guru saya dulu di MDA, Ustaz kenal mungkin Ustaz Deswandi gitu ya, Ustaz Erinal dan lain itulah yang mengajarkan dari kecil itu nilai agama. Termasuk kampung kita kan di Parabe ya. Oh iya benar. Alhamdulillah orang tua Nuansanya, juga. oh ya orang tua juga ini ya. Dan dari kecil memang saya hobinya mengaji. Jadi ya mau tak mau arahnya memang ke situ Ustaz. Kalau olahraga kurang gitu kan. Olahraga kurang. ya. Oh, iya. Ngaji lah gitu ya. Ngaji. ngaji yang mana Ustaz? Ngaji ceramah dan mengaji Al-Quran. Itu ngaji ceramah ini memang sudah dari kecil. Dah, dari kecil Ustaz. Alhamdulillah diajak-ajak oleh guru dulu. Waduh. Rekaman di radio. Sudah masuk radio. Udah radio. biasa orang ini lihat dari dulu ya. Itu di usia berapa Ustaz? Dai cilik, mau balik cilik ya? Ya kayak mau balik cilik gitu. Iya, Dari iya. kelas 3 SD, 4 SD. Alhamdulillah. Sudah dibawa menjadi direkam ya. Iya, direkam. Kajian sebelum maghrib ketika itu. Di radio, salah satu radio di Bukit Tinggi. Ya. Allah luar Dengan biasa. guru-guru kami lah. Masya Allah, inilah kalau Ustadz itu yang selalu hormat terhadap guru ini. Nah inilah pesantren, ciri pesantren itu begitu ya. Alhamdulillah. Ya artinya memang sudah ada arahnya, sudah ada yang dari dulu ya Ustadz. Memang sebenarnya alurnya kemana gitu ya Ustadz ya. Ya memang ke situ arahnya, hobinya gitu. Gitu ya. Kalau hobi waktu kecil juga sama nih, ceramah gitu atau apa? Ceramah ngaji Ustaz, alhamdulillah ngaji irama, ngaji tartil. Bahkan dulu mungkin Ustaz bisa ini ya, penghafal Al-Qur'an dulu kan sedikit. Iya. Nah, dari yang sedikit itu saya termasuk orang yang suka menghafal Al-Qur'an dulu itu. Oh suka menghafal Ya, Quran. padahal dulu tahfidz kan belum semarak sekarang. Oh, iya, Sekarang pondok tahfidz di mana-mana kan. Oh iya. Nah, dulu alhamdulillah Ustaz, saya ikut ya alhamdulillah lah ikut lomba MTQ tingkat provinsi, tingkat nasional. Itu berapa juz Ustaz Itu dulu? kecil, 1 juz Ustaz. 1 juz Kelas dulu 6 ya? SD. Nah, 1 juz itu alhamdulillah pakai tilawah. Oh pakai tilawah Ngaji ya. irama ya. 1 juz dengan tilawah. Sebentar, luar biasa Ustadz. Saya jadi ingat antara Ustadz kuliah dengan masa kecil nih. Kalau LC tadi itu memang harus hafalan, harus hafiz orang yang itu atau gimana? Kalau di Al-Azhar wajib masuk Al-Azhar itu minimal hafalan 2 juz. 2 juz ya? Masuk dulu ya. Masuk. Nah, ya, wajib 2 juz, keluarnya kalau orang umum 8 juz. 8 juz. Ya. Umum Jadi kalau maksudnya? kita 4 tahun, maksudnya kita dari luar Arab. Jadi kalau kita orang ajam, wafidin namanya, itu 8 juz tamat. 8 juz tamat. Jadi ustaz-ustaz kita yang LC dari Al-Azhar itu rata-rata 8 juz. 8 juz ya. Bahkan yang kebanyakan 30 juz ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Nah, itu syaratnya. Syaratnya ya, Ustaz. Kalau kita di Al-Azhar itu kena Al-Qur'annya, tidak bisa naik ke fase berikutnya, ke tahun berikutnya. Oh gitu, Ustaz. Al-Quran itu jadi pelajaran asas, jadi pelajaran utama. Oh gitu Seperti ya. itu kalau di Al-Azhar. Kalau di Al-Azhar ya. Walaupun kampus kita ambil fakultas umum, Al-Quran tetap menjadi mata kuliah Pertama ya. Masya Allah. Al-Azhar seperti itu prinsipnya. Kita Alhamdulillah. ini masa kecil Ustadz, karena kita loncat tadi dari masa kecil Ustadz sampai Ustadz kuliah, kita masuk kepada kuliah nih. Ya. Jadi dari masa kecil rasanya banyak yang menginspirasi, nanti kita tanya di bagian belakang ya. Ya. Kalau ini tapi Ustadz, kenapa Ustadz pilih ke Mesir? Oh ya, subhanallah ya. Jadi waktu itu enggak terbayang juga mau kuliah ke Mesir, Ustaz. Terbayangnya itu mungkin kampus kita di sini, karena waktu itu Mesir kan menjadi sekolah tujuan orang-orang khusus lah ya. Karena samping biaya, jaraknya juga jauh, masyarakat Indonesia juga masih terbatas. Iya. Nah, yang motivasi itu
entah kenapa waktu saya terima PMDK, PMDK di salah satu kampus Islam di Bukit Tinggi ini, agak bermalas-malasan saya daftar ulang maksudnya. Oh gitu. Entah kenapa gitu ya. Pas 2 tahun bersamaan ada seorang abang-abang lah yang menghubungi ya, dari Kairo, namanya saya sebut saja Ustaz Uliadi namanya. Uliadi, oke. Beliau yang telepon ke rumah pakai telepon ya, telepon kabel itu. Dan beliau ajak, mau enggak untuk kuliah ke Mesir. Oh, saya kaget itu. Kemudian Di injury time ya? itu di waktu-waktu ya orang udah mulai kuliah. Udah mulai kuliah. Mulai kuliah. Oh gitu. Nah, orang mulai kuliah, tapi bagi saya insya Allah lah ya. Kita coba cari informasi dari bagaimana caranya. Alhamdulillah sampai juga ke Mesir jadinya. Dan itu pakai visa turis. Visa turis? Visa turis itu bukan visa pelajar. Belajar ya? Ya, visa turis. Jadi visa turis. Kenapa Ustaz nekat pakai visa turis kalau belajar itu kan karena terbatas tuh. Visa pelajar berat waktu itu. Oke. Untuk mengurus visa belajar susah minta ampun. Jadi saya datang belum terdaftar. Oh gitu. Datang ke Al-Azhar belum terdaftar. Masih turis. Jadi waktu ke Al-Azhar Ya. masih turis. Masih turis, gaya turis memang. Kalau Ustaz ingat rambut seperti Ustaz itu, yang nenek kata, Iya, naik atas dikit ya. itulah gaya saya dulu. Aduh. Waktu ke Kairo bersama Oh, gitu 2 ya. orang sahabat lainnya. Iya. Masya Turis. Allah. Lihat dari itu baru lihat kampus berarti. Ya, Itu belum daftar di situ. belum daftar. Setelah itu baru daftar. Setelah Oh, gitu. sampai diajak oleh abang-abang nih daftar, baru kita daftar. Ustaz tidak yakin seandainya nanti uang habis masalah. nih, uang habis, Uang habis. jarak jauh, Ya. visa aja visa turis kan hanya kalau tidak salah berapa bulan kalau untuk lamanya? Iya, sebentar itu kalau Sebentar nggak salah kan? sebulan ya. Sebulan kan? Ya, Ini sebulan. kan tahun-tahun. Ya. Modal apa Ustaz? Ustaz punya modal apa kenapa Ustaz yakin? Darah muda. Oh gitu ya? Gak terpikir saya untuk deportasi, Iya. untuk nanti bermasalah ditangkap oleh apa namanya Intel ya, Intel turis ya, Iya, Intel turis. Nah, atau polisi wisata gitu. Ini kan bukan ini bukan di kampung kita, bukan di seberang lautan kita. Ini Mesir loh. Ustaz. Mesir, dan ketika itu saya masih terbata-bata bahasa Arab. Oh belum fasih ya? Belum fasih bahasa Arab. Masya Jadi belum terlalu fasih lah. Jadi kalau ditanya kaifahal tahu lah. Tapi kalau diajak ngomong ini seperti yang sekarang tidak bisa. Oh, jadi gitu modalnya modal tawakal tu ala Allah saja. Masya Allah. Karena kan ya gimana lagi? Tapi Ustaz yakin? Yakin sekali, Masya Allah. alhamdulillah. Yakin sekali, ya, ingin membanggakan keluarga, ya kan? Iya. Orang tua. Handphone kan belum ada ketika itu kan? Belum ada ya. handphone. Belum ada handphone. Jadi Ustaz daftar nih. Ya. Prosesnya gimana daftar? Sampai daftar nunggu kita lebih kurang 1 bulan. 1 bulan. Ya, nunggu 1 bulan, kemudian keluar nama kita. Keluar nama Ustaz. Keluar nama, alhamdulillah. Jadi mahasiswa. Baru kita proses masuk perkuliahan. Sudah masuk perkuliahan, baru kita ores kartu pelajar. Dapat kartu pelajar, baru kita urus visa pelajar. Aduh. Subhanallah. Masya Allah. Kalau memang jiwa bertarung dari dulu ya. Iya, betul. Kalau Waduh. sekarang nggak bisa, Ustaz. Sekarang harus visa pelajar. Harus ya. Harus visa pelajar. Berat kalau saya sempat ketahuan dengan pakai visa turis, bisa langsung dideportasi. Deportasi ya. Ya. Suasana Ustaz beda. kira-kira tahu kenapa Ustaz bisa lolos di waktu itu? Tahu nggak? Biar kita tahu rahasianya. Kalau Ustaz nggak tahu. Kenapa bisa Lolos Ustaz di saat itu. Mungkin Allah sayang ke kita kan. Ini Bukan itu Ustaz. Karena nama Ustaz itu Ilham. wahyu min Allah. Jadi para turis yang polisi itu dia melihat Ustaz sudah kayak dapat ilham aja. Masya Allah. Jadi di bandara Ustaz ditanyai, Apa ditanya? where are you going? Mau kemana? Oh iya. Saya bilang saya mau ke piramida. Oh piramida. Kalau saya bilang ke Al-Azhar enggak bisa, Ustaz. Karena sudah ada kejadian sebelumnya itu. Jadi ditanya, dia jujur bilang ke pelajar, diproses deportasi. Saya bilang turis, dia periksa ada uang. Oh iya. Tidaknya uang kita, ketika itu kami kumpulkan uang kami bertiga, kami kumpulkan uang kami, saya lihatkan ini uang kami. Oh gitu. Jadi ketika itu kalau kami bawa uang bertiga itu $1.000 saja. $1.000 Saja 10 juta saja. Oh bertiga. iya. Tapi kalau banyak dia pasti curiga ya. Kalau sedikit malah berarti ini pelajar nih. Oh gitu. Kalau banyak dia yakin ini turis. Oh gitu ya turis ya. Nah, di mana-mana begitu. Masuk kita ke Inggris, masuk ke Australia, uangnya ditanya. Oh gitu. Mau Wah, kerja ditanya, ya. atau mau wisata? Kalau uang banyak wisata. Oh, wisata. Oh itu rahasianya rupanya ya. Oh iya itu Ustaz ya. Kalau Ustaz pertama lihat kampus Al-Azhar, apa kesan pertama Ustaz? Masya Allah, Ustaz.
Jadi saya syukur ketika itu ndak yakin akan sampai ke kampus ternama, tertua, terbesar kampus Islam ya di dunia. Di dunia ya. Kampus Syarif. tertua dunia ya Ustaz ya. Tertua di dunia. Itu termasuk kampus favorit dunia ya. Favorit semua negara-negara Muslim Iya. itu menyekolahkan calon-calon ulama mereka ya di Al Azhar sampai hari ini Ustaz. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai Masya Allah Al Azhar itu Masya Allah. Pembiayaan gratis. Gratis kok. Semua mahasiswa gratis, tak Itu diambil berbayar. dari mana uangnya ya Ustaz? Atau dari negara? Dari muhsinin ya, dari donatur-donatur. Donatur ya. Donatur bisa salah satunya dari donatur Aspen bisa juga. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Aduh. Donatur Ustaz. Masya Donatur Allah. ya. Ya. Itu konsentrasi Ustaz dulu waktu itu apa konsentrasi bidang ilmunya? Konsentrasi di bidang hadis. Hadits ya. Ya hadis. Masya Allah. S1 hadis, S2 hadis, S3 sedang ya hadis juga sekarang nih. Nah kalau begitu Ustaz, kalau konsentrasi hadis, hadis tentang untuk kami sebagai amil ni apa nih Ustaz? Wal amilina 'alaiha ya. Masya Allah. Subhanallah. Oh iya, ini berarti pekerja amil ini secara kalau keterangan dalam hadis gimana nih Ustaz? Ini orang-orang mulia ini subhanallah. Subhanallah, Ustaz kita dahsyat sekali ya. Pekerjaan mulia. Pekerjaan Man mulia. dalla ala khairin falahu ajrun kan. Iya, Ustaz. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka untuknya juga pahala kan. Ustaz kan mengajak orang untuk kebaikan. Betul betul. Ya kan dengan cara kita ya. Cara kita, ketika mereka melakukan lewat kita, maka kita yang mengajak. Kita juga kebagian. Dapat pahala subhanallah. Luar biasa, biasa. ya Allah. Masya Allah. Oke Ustaz. Berarti selama berarti konsentrasi hadis itu diselesaikan selama berapa tahun Ustaz? Kalau selesai 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah selesai 4 tahun. Selesai 4 tahun. Ya, selesai 4 tahun. Selesai 4 tahun lalu bergelar LC. LC, lisensi. Lisensi. Ya. Panjangan LC itu lisensinya. Lisensi. Lisensi diakui ya. Oh diakui itu, kan? lisensi, ya. Oh iya iya. Oh itu LC ya. Ya. Kalau selama kesan Ustadz yang tak pernah terlupakan selama di Mesir apa sih Ustadz? Oh kesan yang tidak pernah terlupakan yang saya rasakan ya. Ternyata untuk jadi sukses tak cukup hanya sekedar belajar saja, tapi belajar dan mengamalkan. Itu yang saya rasakan Ustaz. Jadi kalau di Al Azhar kan rata-rata kita kuliah segala macam ya. Nah, tapi setelah saya tamat itu terpikir Masya Allah di antara nilai 4 tahun itu ada nilai saya yang terbaik Ustaz. Apa tuh Ustadz? Di tahun kedua Apa tuh Ustadz? terbaik nilainya, maksudnya lebih baik ketimbang 3 tahun yang lain. Tahun 1, tahun 3, tahun 4 itu yang terbaik itu tahun 2. Kenapa Ustadz? Karena ketika itu saya diamanahkan jadi ketua DPC ya, ketua Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Oh pernah Ya, jadi ketua di Ustadz ya? Provinsi Zakazik ya, Tafana Untuk Indonesia. Indonesia. Di provinsi kami ya Zakazik dan Tafana itu setahun. Dan memang saya tak terlalu fokus dengan kuliah ya, karena sibuk mengurus organisasi dan mencarikan beasiswa untuk kawan-kawan. Tapi nilai di saat Tapi ini terbaik gitu. Di saat itu terbaik. Terbaik, ya. Jadi di saat menolong orang yang tidak fokus kuliah. Terbaik nilai. Terbaik. Dibandingkan 2 tahun sesudahnya dan Dan sebelumnya. Kalau fokus belajar begitu ternyata juga Ya, begitu. walaupun memang kita ketika mau ujian kita belajar. Belajar, betul Tapi ya. kan sudah diselingi dengan mencarikan Organisasi ya? Ya, organisasi. Jadi memang hobi juga organisasi. Organisasi ketika itu Ustaz, bukan hanya sekedar menyediakan tempat untuk belajar. Yang lebih fokus kami itu mencarikan beasiswa. Kan zaman-zaman masih zaman-zaman ini moneter. Moneter, oh iya. Iya, dari 98, 2000, 2001 itu masih kuat kentara ini moneternya. Ustadz kan nyarikan beasiswa. Itu beasiswa kemana dicarikan? Ke Musinin, orang-orang Arab ya, orang Mesir yang baik-baik itu. Oh gitu ya. Kita datangi. Polanya seperti apa sih? Terkena orang kaya kita datang begitu? Ya, kita dengar-dengar dari orang Arab, siapa orang-orang kaya di sini. Kemudian kita datangi, kita bawa proposal, nama-nama, kemudian kita kasih tahunnya, kemudian kita lampirkan nanti nilainya, kemudian kita ajukan. Biasanya di orang Arab Ustaz Mudah sekali ya. Mereka kalau untuk ini respon ya, Ustaz, ya. Respon. Sedang di Arab itu aja kurma, sedekah Quran Masya ya. Allah. Memang ini respon ya. dia. Respon Ya, ya. respon dia langsung. Alhamdulillah. Apalagi kalau dia dengan Indonesia. Ya orang baik. Indonesia ini Masya Allah ya. Tapi ingat lagi nih Ustaz, selama di Mesir itu apakah kayak tadi, kalau Arab kan berlaku hukum Islam ya Ustaz ya?
Ya. Selama Ustadz di Arab, ya, di Mesir misalnya, itu apakah mahasiswa kita ada yang terkena kena hukum atau istilahnya melanggar hukum lah contohnya? Ya, ada yang melanggar hukum tuh misalkan ya, visanya habis. Oh, itu. Nah, kalau visa habisnya agak berat juga, Ustaz. Visa habis kalau di masa-masa orang sedang razia, ya mau tak mau harus dimasukkan dulu ke ruang khusus kan. Itu berapa hari dikasihnya? Tergantung. Kalau dalam waktu yang dia ditangkap itu dia sedang proses pengurusan visa, keluar visanya dikeluarkan. Oh gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang sampai deportasi ya. Tapi kan tidak bisa kita lihat kan kita kartu mahasiswa di sini. Oh iya, sebenarnya ya itu kekurangan mahasiswa itu ternyata ya. Maksudnya ketika dia sedang pegang kartu kuliah, dia urus visa dia. Kartu kuliah dia berhubungan dengan kampus. Iya betul ya. Kalau visa berhubungan dengan kehadiran negara ya. Negara tidak mau tahu, yang penting mau kalau belajar mau turis, yang penting ikuti aturannya ya. Begitu dia, Ustaz. Itu. Oke, Ustaz, luar biasa ya. Jadi itu yang menginspirasi Ustaz di saat itu, ternyata tidak cukup untuk sukses dengan belajar aja ya. Ya, tidak cukup hanya ilmu tapi tidak diamalkan. Al-ilmu itu dengan amal, berilmu kemudian amalkan apa yang kita tahu gitu ya. Alhamdulillah. Itu tuh Mesir yang saya dapatkan. Berarti kan Ustaz banyak baca buku-buku di situ ya. Buku yang menginspirasi Ustaz waktu di Mesir itu apa buku apa sih Ustaz? Kalau buku memang kita dibatasi di sana dengan buku-buku pelajaran saja yang kita ini kan. Oh gitu. Buku-buku pelajaran itu saja Ustaz. Itu pun bisa satu seperti ini, bisa satu mata kuliah 700 halaman. 700 halaman. Harus diselesaikan satu semester. Satu semesternya 3 bulan, 4 bulan saja. Jadi memang nggak sempat waktu yang lain. Kalaupun ada mungkin pas liburan, tapi pas liburan seperti saya orangnya organisatoris ya, jadi sibuk di organisasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang sudah mengurus persoalan umat semenjak dari dahulu ya. Iya. Itu ketua se-Indonesia Ustaz ya. Ketua Dewan Perwakilan Cabang. Jadi dia ketua utamanya di kota Kairo. Kalau kami di kota Zakazig dan Tafahana namanya. Tafahana ya. Ya. Timur Mesir lah, timurnya Mesir. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, sekarang berarti Ustadz tamat dari ini, karena jarang-jarang kita kalau dengar perjalanan bagaimana di Mesir misalnya. Contoh kalau tamat Mesir, Ustadz pulang kampung dulu berarti. Tamat Mesir itu berbarengan dengan ada kegiatan namanya kunjungan perwakilan mahasiswa Indonesia ke Indonesia. Oh gitu. Itu saja Ustaz, bukan sengaja pulang karena ya mahasiswa terbatas biaya Ustaz. Jadi ada kunjungan ke Jakarta. Enggak sempat ke kampung berarti? Sempat ke Parabe, sempat ke kampung hanya beberapa hari saja. Oh gitu. Tidak lama, tidak sampai sebulan ya. Tidak sampai sebulan ya. Harus balik lagi ke Mesir. Lalu gratis itu kan? Gratis itu dari negara. Negara ya. Perkeluargaan itu diutus 2 orang. Kami dari Minangkabau, kesempatan mahasiswa Minangkabau, saya dapat sama salah seorang teman sekarang udah meninggal dunia, almarhum Husnul namanya, berdua kami ke Indonesia. Masya Allah. Nah, ketika itu ya alhamdulillah mengikuti upacara bendera di Istana Negara, sidang paripurna di DPR, ya, gitu Masya Allah. Nah, kemudian bertemu gubernur ketika itu Pak Zainal Bakar almarhum ya, untuk proses pendirian rumah gadang di Mesir ketika itu. Oh, ada rumah gadang kita nih? Sekarang sudah ada rumah gadang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada rumah gadang. Berarti mahasiswa Minang itu mahasiswa Minang sudah ada rumah gadang mereka. Masya Allah. Itu rumah gadang itu fungsinya sebagai simbol atau memang untuk menampung? Di awalnya kalau dulu memang tempat menampung mahasiswa baru. Ya sebelum mereka dapat apartemen khusus, di situ, dan tempat berkumpulnya mahasiswa dengan kegiatan-kegiatannya di rumah gadang itu masih ada sampai sekarang. Kemarin saya kunjungi masih ada, alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Baik Ustaz, kalau ini lagi Ustaz, ini ingat lagi MA tadi nih, kisahnya kan pulang dari sini nih. Ya. Pulang, berarti Ustaz lanjutkan S2 di Mesir. Pulang lanjut S2-nya di Sudan. Di Sudan? Sudan dan S2. Kenapa itu tidak di Mesir Ustaz? Di Mesir ketika itu pas datang itu terlambat pendaftaran, udah tutup pendaftaran S2. Gitu. Jadi ya kita terlambat. Kalau terlambat itu menunggu setahun ya. Setahun lamanya untuk menunggu. Kalau saya punya kecenderungan tidak bisa menunggu begitu. Gitu jadi tidak bisa menghabiskan waktu. Usia 22 kan. Bisa langsung darah muda ya. 22 sudah LC berarti Ustaz? Ya 22 21 22 lah alhamdulillah ketika itu sudah LC alhamdulillah kan. Masya Allah. Akhirnya ada informasi kuliah di negara lain, tetangga Mesir namanya Sudan. Sudan ya. Nama Sudan tuh.
Alhamdulillah saya berangkat ke Sudan, Ustaz. Itu memang ada informasi Sudan. Ustaz melihat apa di Sudan? Kenapa kok Sudan di samping peluang tadi kan di Mesir tutup? Oh iya, yang pasti kalau negara di luar Mesir pendidikannya itu sama dengan Indonesia. Jadi dia waktu pembelajarannya agak cepat. Oh di Mesir memang nggak lama ya. Di Kalau Mesir- S2 itu dengarnya nggak lama ya Di Ustaz ya? Mesir itu ya rata-rata di atas 5 tahun. 5 tahun Di ya. atas rata-rata bahkan banyak 10 tahun, 12 tahun. S2 kalau sudah di Mesir itu sudah S2 Mesir tuh mantap. Mantap. Masuknya mudah. Masih mudah. Karena hafal Al-Qur'an Iya. itu masuknya keluarnya susah. keluar susah ya. Sehingga emang ilmunya matang ya. Ilmunya matang sekali. Ya. Ilmu S2 Mesir matang-matang. Matang ya. Yes. Berarti ini juga satu alumni sama Ustaz Gus Rizal nih ya, Buya Gus Rizal. Buya S1-nya di Mesir. Mesir ya. Ya. Buya juga nggak lanjut S2 di Mesir kan dia? Ya, Buya enggak. Enggak ya di Indonesia kalau salah ya. Indonesia. Alhamdulillah. Belum sudah dokter ya kalau salah. Dah dokter Ustaz, Masya Oke. Allah. Nah Ustaz, gimana proses perjalanan Ustaz waktu ke Sudan nih gimana nih? Ya, waktu itu ke Sudan ya sama dengan ke Mesir, modal ini juga, modal tawakkul Allah juga, modal nekat lah kan. Karena ketika itu kita punya dana terbatas dan tidak punya ilmu tentang Sudan. Yang taunya Sudan bergejolak, perang, itu aja lah taunya kan. Saat itu Sudan Perang saudara. perang saudara ya. Perang saudara. Ya bismillah lah. Karena Wih, ngeri juga. Iya. Itu sudah lagi perang saudara, Perang saudara. Ustaz pergi Datang. kuliah ke situ. Ya. Itu, Alhamdulillah. Wih, Masya Allah. Karena pikirannya sudah ada senior yang berada di sana. Ustaz Hidayatullah tuh yang di Sijunjung tuh. Sekarang ketua Basnas beliau. Oh, Ustaz Hidayatullah. Beliau lah yang menginformasikan, datang aja. nggak Orang apa-apa. Minang juga banyak berarti di Sudan. Ketika itu baru beliau sendiri. Beliau sendiri. Seperti saya orang kedua. Oh. Ketika itu ya Ustaz. Beliau orang sendiri sekarang dan saya orang keduanya Ustaz. Orang Minang. Kalau Ustaz Aki Ustaz Akhi di Aljazair. Aljazair ya? Oh, Ya. bukan Sudan ya. Aljazair. Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad S3 Sudan. Sudan ya? Sudan ya. S3 Sudan. Oke. Ustaz. Ya. Oh, ini satu alumni nih. Iya, abang kita. Abang Ustaz ya Allah. Alhamdulillah. Oke, gimana prosesnya ketika Ustaz berarti dengar? Jadi dengar informasi, ya udah proses berangkat dari kota Kairo menuju Sudan tuh. Karena kita dana terbatas, ketika itu biaya pesawat masih mahal, dan berangkat jalur darat. 3 hari Ustaz. 3 hari 3 malam. 3 Alhamdulillah. hari 3 malam. Ya, sendiri. Sendiri 3 hari 3 malam. Sama-sama orang Arab lah ya. Ya cuma kan pandai bahasa Arab Ustaz ya. Bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. Modal bahasa Arab. Modal bahasa Modal Arab. bahasa Arab. Kalau kayak kita sendiri ya, Iya. pusing lah sama. Yang dapat kita naam. Iya, Masya Allah. Cuman kan bagi orang-orang selatan Mesir itu kan wajah-wajah seperti kita ini kan asing. Enggak asing. Asing bagi Asing mereka ya, kan beda wajah-wajah antara Cina Iya. apalah wajahnya kan? Iya. Sehingga ketika ditanya agama antum apa katanya kan kita jawab Islam kan suruhnya baca Al-Quran. Oh, memang di tasnya ya? Ya suruhnya baca Al-Quran di imigrasi suruhnya baca Al-Quran. Jarang imigrasi sini suruh baca Quran kan? Jangan. Bahkan tidak ada. Bahkan nggak ada ya. Di sana ditanya apa agama Islam, baca Al-Quran loh. Saya baca Al-Quran. Oh gitu ya. Ketika baca Al-Quran, diangkatnya kita, digendongnya kita. Masya Allah. Oh dimuliakan ya. Ada udah kita, Masya Allah. Masya Allah. Seperti saudara lagi. Ustaz, ya. Alhamdulillah. Kalau rupanya agak tinggi-tinggi, agak hitam dikit Sudan ya. hitam memang. Sudan hitam ya. Sudan hitam. Ustaz. Memang tak dikit. Sudan hitam. Habasyah. Habasyah ya, negeri Habasyah ya. Negerinya Bilal bin Rabah. Oh benar ya. Iya, Oh Sudan. iya Memang hitam. Sudan ya. Berarti Ustaz paling ganteng nih. Saya artis. Memang di Indonesia sudah ganteng Artis, juga. artis Ketemu orang lagi di tahun. sana. Masya Allah. Tapi di Sudan itu kecenderungan Sudan mereka lebih senang dengan yang hitam Ustaz. Oh gitu Ustaz. Ya. Oh iya. Cara pandangnya Cara mungkin ya. pandangnya itu Matanya ya. ini karena hari-harian sudah lihat yang hitam. Iya nggak iya. suka dia lihat yang Oh makanya Ustaz nggak jadi tinggal sana. tinggal sana. Oke. Berarti perjalanannya berapa lama pesawat dari Mesir ke situ? Enggak naik pesawat, naik kereta api. Dari kereta api? kota Kairo berangkat jam 9 malam. Dilepas sama kawan-kawan sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Hah? Ke Aswan. Kemudian dari Aswan naik kapal menyeberangi sempat naik sungai. kapal ya? Tapi sungainya besar ya seperti danau ya. Itu hampir 1 hari juga Ustaz. 1 hari. 1 hari juga. Karena dia melawan arah air ya, Oke, arah oke. air. Sampai nanti ke portnya, ke Pelabuhan. Wadi Halfa namanya. Di Wadi Halfa saya naik truk. Naik truk lagi iya. sampai sudah di Naik truk. di pelabuhan Sudan lah bahasa itu ya. Truk khusus untuk ini, truk khusus untuk padang pasir. Satu hari 1 malam itu. Itu tidak segagah mobil kita ya Ustaz ya.
truk Ustaz. Subhanallah. Di padang pasir. Itu truknya truk besi, truk mobil kayu atau gimana Ustaz? Itu truk kayu. Truk kayu. Truk kayu. Oh, itu seru kalau dibikin film tuh seru kayaknya tuh. Subhanallah, truk kayu sambil tidur kita kayak goyang kan. Ya Allah. Masya Dan Allah. dibilang sama satu sopir suruh baca doa. Oh gitu. Ya, itu semuanya jalannya kenapa? Itu Jalannya jalan Tandus. padang pasir, tandus, tidak ada jalan beraspal. jadi tidak banyak kayu-kayu kayak kita ya Ustaz ya. Nah, jadi tanpa petunjuk. Jadi petunjuknya itu petunjuk iman saja sopir ini. Dan apa namanya? Dan Allah, insting. luar biasa, Makanya dia baca doa katanya. Karena banyak kasus ternyata Jalan bisa berubah karena angin kan? ternyata ya betul kena badai padang pasir, Hah? truk berhenti, udah jalan berubah, mungkin dia kesasar dan segala macam. Luar biasa ya. Sekarang udah jarang orang seperti itu. Sekarang udah Masya Allah. Lewat atas. udara ya. Lewat atas. Subhanallah. Ini ternyata memang kematangan dalam mencari ilmu nih luar biasa. Kenapa Ustaz Ilham benar-benar nggak salah ya, di mana kajian beliau ini sangat diminati. Alhamdulillah. Ustaz luar biasa. Jadi di Wadi Halfa itu Ustaz, cerita. Saya pernah menginap, mungkin Ustaz Zul tidak pernah. Ustaz Zul mungkin pernah menginap di hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Mana nih? Tapi yang seperti saya yakin belum pernah. Seperti apa? Seperti apa, Ustaz? Saya pernah menginap di Sudan itu di hotel bintang 1000. Hah? Alfun Nujum, Funduk Alfin Nujum namanya. Hotel bintang Hotel 1000. bintang 1000. Subhanallah. Maksudnya gimana nih Ustaz? Iya, tidak ada atap ya. Di padang pasir. Di padang pasir tuh. Jadi terlentang di port padang itulah, pasir. di perbatasan itulah. Setelah kita naik kapal, turun, kan tidak mungkin langsung berangkat. Besoknya baru berangkat. Oh, iya, iya. Nginap kita di hotel di Wadi Halfa itu. Nama hotelnya Funduk Alfin Nujum, hotel 1000 bintang. Pernah, Memang ternyata luar biasa ya. Nah, itulah kondisinya ketika Kondisi ya. ya berusaha mencari ilmu ya. Jadi tidak salah kalimat LC dan MA di belakang kita pertanyakan, ternyata memang tidak mudah dapatkannya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kalau selama di situ pernah pulang kampung atau gimana Ustaz? Tidak pernah. Udah pernah. Berarti 4 tahun di situ. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya. 4,5 tahun lebih lah. 4,5 tahun. Ya, itu artinya kayak gini Ustaz. Kampusnya kan tidak semegah Kairo. Tidak semegah Kairo, betul. Lebih megah yang di Kairo. Betul kan Ustaz? Iya. Tapi berarti memang di sekelilingnya tandus, tapi besar juga Ustaz Sudan itu. Sudan itu kalau pas kami masuk itu kan dari negara miskin ke berkembang. Kalau sekarang pas mau dari berkembang ke maju, perang lagi kan? Oh, perang lagi. Perang sekarang hancur sudah. Hancur lebur sekarang. Ya itulah nggak jadi maju. Jadi dulu itu Cuma perang saudara Ustaz. perang saudara. Islam. Kalau yang sekarang itu Islam. Kalau dulu masih Islam juga sih. Sunni sama Syiah bukan? Enggak, bukan. Karena ego saja. Oh, itu saja. Ya, ego kelompok A dengan kelompok B. Nah, seperti itu. Dan mereka punya senjata masalahnya. Ini memang kalau dalam sejarah memang hobi berperang juga atau gimana memang nih kalau masyarakatnya Ustaz? Orangnya ya karena hidup di padang pasir mungkin ya. Oh, jadi bertarung daya. mereka tidak siap untuk dihina, tidak siap untuk di ini. Orangnya baik-baik Ustaz. Tapi orang baik. Tabiatnya aslinya baik. Bukti baiknya kita hidup 5 tahun di sana. Iya benar ya 5 tahun ya. Tanpa ada beasiswa. Saya kuliah tanpa beasiswa. Lalu Ustaz cari uangnya dari? Ya, cari uangnya itu dari orang-orang Sudan, masya Allah. Ya Allah. Jadi Bentar, gimana kebaikan orang Sudan? Apa pekerjaan Ustaz di situ? Jadi ketika sampai di Sudan masih ada modal lah beberapa ratus dolar lah ya untuk daftar. Kemudian diharuskan ketika kampus itu mendaftar pakai rusum. Rusum itu biaya kuliah orang asing. Biaya kuliah orang asingnya mahal, hampir 4.000 5.000 dolar, 40 juta. Kita nggak sanggup kan. Akhirnya ada orang kita, Dr. Syakir namanya, mantan Menteri Kesehatan Sudan, istrinya orang kita, orang Bonjol. Oh, orang Bonjol. Ibu Adra almarhumah. Jadi beliau yang bantu ngasih tazkiyah surat izin ya untuk dilaporkan ke rektor biar anak ini dapat rusum biaya kuliah orang Sudan. Oh, masya Allah. Alhamdulillah saya dapat biaya rusum orang kuliah Sudan itu bayarnya hanya sekitar 900 dolar saja. Dari tadi? Dari 5.000. 5.000 menjadi 100 dolar saja sampai tamat. Untuk makan bagaimana? Tidak minta lagi sama orang tua. Dan tidak ada beasiswa. Kalau di Mesir kan berlimpah beasiswa. Berlimpah ya. Maka akhirnya kami tinggal di masjid. Jadi imam masjid selama 2 tahun.
Wah. Alhamdulillah. Ada modal, Ustaz. Ada modal dari ngaji. Ngaji. Pertama ngaji yang ceramah juga ini dari ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah, sudah juga bagus. Karena ada modal ngaji. Alhamdulillah. Selama 2 tahun. Tapi kalau di masjid kan juga dikasih makan gitu Ustaz, Tidak ya? digaji. Di masjid Sudan nggak ada yang bergaji. Oh, nggak ada gaji, Ustaz? Tapi bantuan orang lebih besar ketimbang gaji yang diharapkan. Oh. Namanya uang salek-salek. Uang suruh-suruh. Uang Iya. lebih besar ketimbang gaji bulanan. Benar juga ya. Buktinya, alhamdulillah. Iya. Bisa makan, bisa. Kita paham dengan masalah Paham, Ustaz? karena kita alumni juga Garin. Garin ya, Ustaz? Iya, alumni. Sama Garin gitu. Aduh, Ustaz. Subhanallah. Masya Allah. Tapi memang kayak tadi bedanya kan kalau di sini kan makannya gratis. Ya, gitu ya, kan, Ustaz, ya. ya. Di sana kita beli. Kita beli ya. Ya, Masya beli. Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ternyata di balik sentuhan-sentuhan kalbu itu ternyata Ustadz sudah melalang buana melintasi alam semesta luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya. Ini ada rencana mau S3 Ustadz? Sudah sedang S3 ini. Sudah S3? Ya, saya ke Sudan tahun 2018 kemarin. 2018 ya? Sebelum Covid 2018, terdaftarnya Januari 2019. Mahasiswa S3 di Al-Quran Karim namanya. S3-nya? S3. Masya S3. Sedang nulis. Persiapan akhir lah ya. Sudah, calon dokter nih, kandidat. Kandidat. Cukup lama kandidatnya. Udah 4 tahun ya. Kandidat Doakan, dokter. Ustaz. Amin ya Allah, insya Allah. Cuma sekarang sedang bergejolak kan. Ya, mahasiswa-mahasiswa kita kan dipulangkan semuanya. Oh, enggak ada di Sudan, enggak ada masih. Tidak ada lagi, habis. Ustaz. Habis. Sampai batas waktu tidak ditentukan. Kemarin ketika saya tanya ke orang Sudan, dalam 2 tahun ini wallahu a'lam nih. Karena Kementerian Pendidikan Tingginya hancur sudah gedungnya di Bogor. Kementeriannya. Iya, kasihan ya Ustaz ya. Ya, kasihan sekali. Kasihan kita ya. Kasihan sekali. Masya Allah, ya Allah, kandidat dokter. Doakan, Ustaz. Mudah-mudahan. Iya. Kalau Ustadz itu kan artinya kayak gini, kita terbayang menurut Ustadz ilmu itu kan Ustadz sudah berjalan ke berbagai daerah ya, terutama lagi Mesir dan Sudan itu. Ya. Bagi kita yang nuntut di ilmu di sini seperti apa sih nasihatnya mungkin? Ya, sebenarnya nuntut ilmu di mana saja, menurut saya sama saja. Sama ya? Sama aja, tergantung pribadi kita. Pribadi ya? Cuman kadang-kadang untuk membentuk pribadi kita itu kita butuh wi'ah kan. Kita butuh lingkungan sehat. Lingkungan. Arab tuh lingkungannya sehat. Oh, Arab tuh sehat ya? Sehat sekali, Ustaz. Jadi kalau Kejahatan jarang. kejahatan ada, cuman tidak seperti kita lah maraknya. Seperti di Sudan lah ya. Kita belajar di kampus, kalau orang adzan, Ustaz, berkumandang adzan, itu orang gelar tikar di mana saja. Di jalan gelar tikar. Masya Tidak dari kita seperti itu. Iya. Jadi itu yang saya bilang tadi, ilmunya dengan amalnya gitu. Betul ya. Memang kalimat azan itu memang tidak dicuekin ya Ustaz ya. Ya, kalau belajar di mana saja oke. Dari kampus Indonesia Islam boleh, mau di Ma'had Ali atau di mana saja bisa saja. Bagus saja, semuanya bagus. Tergantung pribadi kita. Cuman pembentukan pribadi ini kan harus dengan Lingkungan tadi. biahnya, Ya, lingkungan. Masya Allah. Sehat lingkungan kita, sehat kita, tinggi nilai kita. Masya Allah. Makanya banyak para ustaz kita yang bukan di luar negeri tapi ilmunya Masya Allah kan. Karena yang tadi itu. Tadi ya Ustaz ya. Iya, subhanallah. Ustadz, kita ini berarti kan kematangan ilmu kemudian sudah melalang buana. Itu kan beberapa bulan yang lalu kita pernah bawa Ustaz Aki kan Ma'had Ali. Kata beliau kan ada Ma'had Ali di Parabe ya, di Ya, Parabe. betul, ada Ma'had Ali di Parabe. Itu kan Ustadz salah satu juga yang masuk mendirikan. Ya, Itu benar. konsepnya gimana sih Ustadz, konsep Ma'had Ali? Kita jadi ngingat nih kampus yang Ustadz pernah ini kan, kemudian ini baru satu-satunya kampus Parabe yang ini kan untuk baru pertama atau tahun kedua Ustadz? Sekarang sudah masuk tahun ke-8 ini. Sudah tahun Dari 8. 2016 ya, Ustaz. Oh, tahun 2016 berdirinya. 2016, udah lama. Oh, gitu. Ya. Itu visinya gimana ke Ma'had Ali ini ya? Gimana? Jadi Ma'had Ali itu pendidikan tinggi berbasis kitab kuning, Ustaz. Itu yang Ustaz punya ini. Ustaz Zulda, Masya Allah bacaannya. Masya Allah, Ustaz Tidak berbaris, Masya Allah. Tidak berbaris. Alhamdulillah. Ya minimal kita kita lihat yang kita hafal yang pandai. Ini karena Ustadz Ihlam kesini maka kita ini kan Luar biasa. Masya Allah. Jadi Masya dia Allah. pendidikan tinggi berbasis kitab kuning. Jadi pendidikan tinggi berbasis Kitab kuning diselenggarakan oleh pesantren. diselenggarakan oleh pesantren. Dan Parabe salah satu penerima SK perdana se-Indonesia. Dari 13 penerima SK. Pesantren penerima SK, Parabe salah satunya.
Alhamdulillah. Pertama se-Indonesia, Ya, perdana ya. perdana se-Indonesia. 2016 itu Parabe termasuk yang dapat. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena memang ini digagas lama oleh Buya Deswandi di tahun 2000 dan saya termasuk mahasiswanya dulu tahun 2000 itu takhasus tapi ya. Takhasus ya. Bahasa Arab. Proses-proses kemudian 2009 saya gabung di Parabe ikut juga di tim task force-nya jadi ikut rapat-rapat, sidang-sidang sampai keluar SK 2016. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ustaz pernah Ustaz berarti Ustaz jadi ini ya, Dia manakan jadi direktur dari 2016 itu sampai 2023 ini. Direktur dari ini ya, Mat Ali. Mat Ali ya. Mat Ali. Jadi sudah wisuda orang berarti. Sudah tiga angkatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Selevel Pak Rektor lah berarti ya. Aduh, banyak kita tapi belum S3. harusnya rektor nih ya. Aduh. Luar biasa nih Ustaz kita nih, Masya Allah. Ustaz, dari sekian banyak ilmu Ustaz, ini kan kita ini cerita tentang sebentar nih Ustaz. Berarti kalau kita lihat kan podcast kita ini menginspirasi dan mengedukasi publik ya. Ya. Kalau kita lihat ini, kalau kondisi terkini, Ustadz kalau tidak salah dulu Ustadz juga pernah ketua KNRP kan? Ya, pernah jadi koordinator KNRP. KNRP ya? Ya. Kondisi terkini saudara kita di Gaza itu ya Ustadz ya? Ya. Sekarang ya kita sangat menyedihkan. Sedih kita ya rasanya dengan kondisi saudara kita di Palestina khususnya itu ya? di Gaza. Ustadz sebentar Ustadz, itu kan Komite Nasional Rakyat Untuk rakyat Palestina. Rakyat Palestina. Ya. Palestina itu kan ada Gaza, ada yang satu lagi yang Ada ya banyak beberapa kan Ustadz ya. Ada Gaza, ada Rafah. Ada Rafah ya. Dan lain. Ya. Itu kan tapi yang diserang kan cuma Gaza kan Ustadz? Ya, kalau sekarang Gaza yang diserang. Gaza yang diserang ya. Kalau yang sebelumnya, yang lain pun di Al-Quds pun juga diserang. Al-Quds diserang. Yerusalem juga diserang oleh mereka. Mereka ya. Ya, sekarang mereka fokus ke Gazanya. Apa nih Ustadz? Misalnya ini Karena dasar kebencian, Ustaz. kebencian. Iya. Atas kebencian saja. Jadi azas berpikir mereka sudah tidak normal lagi sebagai manusia. Yeah. Ya, karena kalau kita bercerita manusia, jangankan manusia, binatang saja. Kita tolong Kalau ya. ada anaknya yang ini tolongnya. Betul ya. Jangankan binatang yang sama jenisnya, binatang berbeda saja. Kalau ada binatang lain yang terzalimi, ditolongnya. Kan bisa kita di film-film animal. Iya, betul. Ini bukan, ini manusia. Manusia ya. Ya, ini bukan cerita tentang agama lagi. Ini bukan cerita tentang Palestina Israel. Ini tentang kemanusiaan. Kemanusiaan Tidak ya. ada lagi harga diri manusia di mata orang Israel. Laknatullah alaihim. Itu kan ada organisasi Hamas dan Fatah. Ya. Di Gaza itu yang menguasai Hamas saja atau gimana Ustaz? Sebenarnya Palestina itu rata-rata perjuangan yang jelas itu memang Hamas ya. Hamas ya. Karena Hamas ini tegak dalam kebenaran untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman Israel. Kalau Fatah kan didirikan Lebih negosiasi oleh, ya. Fatah kan didirikan oleh pemerintah Palestina. Lebih pada apa ya, negosiasi dengan Israel. Negosiasi dengan Israel dan sebagainya. Kalau Hamas sebenarnya ya, mau juga berorganisasi, cuman karena Israel memang tabiatnya suka mungkir janji. Iya, benar, bukan hanya dari sekarang, dari dulu juga begitu, di zaman Nabi Musa juga mungkir janji juga mereka. Betul kan? ya, betul ya. Maka Hamas ya sudah, apa yang mereka perbuat kita perbuat. Nah, jadi orang memikirkan hari ini Hamas yang memulai penyerangan. Iya. Tanggal 7 Oktober. 7 Oktober itu ya. Katanya gitu kan. Dan tidak dikeluarkan oleh media, padahal yang mulai penyerangan Israel. Sebelum tanggal 7 juga sudah ada pembunuhan dilakukan oleh Israel kepada orang Gaza. Orang Gaza ya. Orang Gaza ada seorang syekh yang punya 40 orang anak, itu sisa hanya 2 orang saya keluarganya. Dibunuh, ditembaki oleh orang Israel. Itu tidak keluar di media. Sudah ada peristiwa yang memantik. Yang memantik sebelumnya ya. Ya, di samping memang sudah berpuluh-puluh tahun orang Israel ini membunuhi orang Betul ya. Palestina kan. Zalimnya memang sudah kelewatan. Zalimnya sangat kelewatan sekali. Nah itu. Apa pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari peristiwa ini? Apa dibuat kita umat Islam Kalau Indonesia? bagi saya sekarang dipertanyakan bukti keimanan kita. Nah, ini kan dengan peristiwa Gaza ini dipertanyakan kita ini beriman kepada Allah atau tidak. Kalau tanda ya saya beriman kepada Allah, buktikan. Kalau pembuktiannya gimana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika saudaranya sakit, kita merasa sedih. Ya, kita pun ikut sakit. Kalau mereka sedang berbahagia, kita pun ikut berbahagia. Kan seperti itu. Sekarang saudara kita di Gaza sedang kesakitan. Masa kita sedang berbahagia di sini? Tidak mungkin. Maka semua cara harus kita perbuat untuk menyenangkan hati mereka. Apa yang kita bisa bantu? Kita bantu. Itu pelajaran berharga. Makanya seorang syekh di Al-Azhar itu ketika ditanyai syekh, bagaimana
pendapatmu kenapa Palestina sampai hari ini tidak merdeka-merdeka? Kenapa Al-Aqsa sampai hari ini tidak bebas-bebas? Kata Syekh itu menjawab, dan ini ilmunya buat kita ya, ini nasihat dari Syekh. Dia berkata, kalau seandainya Al-Aqsa bebas, Palestina merdeka, terus pakai apa lagi engkau akan masuk syurganya Allah? Itu kan sebenarnya menegur kita ya. Sesungguhnya dengan adanya perjuangan Sindiran Palestina tajam ini, buat Nurani ya. ini peluang kamu masuk surga. Betul, ya. Ayo, ya kan, ajak orang-orang untuk berinfak, bersedekah untuk saudara-saudara Palestina. Kalau tidak sanggup, berdoa kepada Allah. Kalau tidak sanggup, minimal dengan tulisanmu, gitu ya. Kalaupun tidak, ya sudah, jangan berkomentar-komentar yang menyakitkan perasaan mereka. Insya Allah engkau akan bahagian dari orang-orang yang akan masuk surganya Allah. Masya Allah. Itu pelajaran. Dan yang kedua yang kita lihat itu bagaimana teguhnya iman saudara-saudara kita di Palestina kan. Kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan ayah, bunda, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan listrik, air. Tapi mereka teguh untuk mengatakan kami tak akan keluar dari Gaza. Kenapa? Karena yang mereka perjuangkan rumah Allah, Al-Aqsa. Al-Aqsa itu kiblat pertama kaum muslimin. Iya, iya. Gak mau mereka keluar. Kami pertahankan sampai darah penghabisan. Yang penting orang-orang Islam di luar Palestina ini masih bisa menegakkan kepala mereka bahwa mereka adalah seorang Muslim. Tapi bagi kita memang ya begitu. Kalau Al-Aqsa sempat runtuh, Baitul Maqdis sempat hancur, sudahlah, hilanglah wibawa kita sebagai seorang Muslim lagi. Iya. Karena masjid itu kan pemersatu Iya, umat. pemersatu umat ya. Iya. Dan itu kiblat pertama ya. Dan itu kiblat pertama kaum muslimin. 16 bulan Rasulullah berada di Madinah, masih ke sana kiblatnya kaum muslimin, ke Baitul Maqdis. Dan kita tahu bahwa Masjid Aqsa itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Dan ini jadi pembelajaran buat kita ya kaum muslimin, dan kita cukup sedih juga ada yang berkomentar kurang menyenangkan segala macam. Jangankan berinfak ya gitu kan, malah berkomentar-komentar yang menyakitkan perasaan kaum muslimin gitu. Ini kurang pas. Tapi dengan kemarin cukup luar biasa juga di Monas ya Ustaz. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Kita jadi merinding Semua, bagaimana kita di sini jadi pemersatu ya, terlepas dari ini Ustaz. Nah, logo-logo ini ya kita berlogokan ke persaudaraan sesama muslim ya. Masya Allah, Masya Allah, ya. Terasa sekali kekuatan kaum muslimin. Terasa sekali Bahkan Ustaz, kemarin itu bukan hanya orang Islam ya, bahkan ada dari agama-agama lain pun ikut lintas bersama. agama ya, lintas agama. Karena memang kayak tadi ceritanya ini bukan soal agama lagi kan Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Ustaz, Allah berikan kemenangan segera kan. Iya, Insya Allah. Masya Allah. Ustadz, di penghujung cerita kita, Anda kalau Ustadz sendiri kan apa ya, bagaimana Ustadz berdakwah sudah ke dunia internasional nih. Dakwahnya kemana Ustadz? Ke Australia. Kemana Ustadz? Pernah ke Australia. Pernah ke Australia. Tapi jauh levelnya dibandingkan Buya Kusrizal, Ustaz Abdul Somad belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Tapi pernah ke Australia. Tapi pernah ke Australia. Tapi apa-apa adanya lah. Jadi hayalan dari 1000 hotel 1000 bintang. Tapi akhirnya juga perjalanan luar biasa jadi dai lintas negara ke Australia. Ya, kemarin alhamdulillah Ramadan ya. Ya, dia manakannya kawan-kawan dakwah ke Australia. Dakwah ke Australia. Coba-coba. Udah coba-coba lagi nih Ustaz. Pengalaman kalau di perjalanan di Australia itu gimana Ustaz? Subhanallah ya, sekarang itu Australia itu 2% kaum muslimin. 2%? 2% Ustaz. Dari 60%-nya mungkin animisme ya, orang tidak beragama ya, ateis lah ya, tidak beragama. Jadi yang kita rasakan hari ini, semangat orang-orang Islam di sana mulai bangkit. Bangkit. Dan tahun ini informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan itu informasi, jadi tahun ini baru perdana dilaksanakan tarawih on the street. Jadi di jalan. Uish, di akhir Ramadan kemarin orang salat tarawihnya di jalan, seperti di New York ya. New York ya, betul ya. Di tempat-tempat yang ini juga ya. Dan itu hanya 2 jam ya, 6 orang masuk Islam. 6 orang? 6 orang masuk Islam. Masya Allah, dakwahnya luar biasa. Jadi orang-orang misionaris takut sekali sekarang. Jadi umat Muslim berkembang di Australia sekarang, alhamdulillah. Dan kita rasakan orang-orang Indonesia pun semangat keislamannya di Australia. Kualitas keimanannya beda ya Ustaz ya. Saya jadi terpikir Ustaz tadi itu. Pertama ketika di Sudan orang azan di mana-mana tikar langsung digelar. Tapi di tempat yang 2% muslimnya azan aja mungkin jarang didengar ya. Tidak boleh pakai suara mic keluar.
Oh gitu Ustaz. Ya, seingat saya kalau di Sydney itu hanya satu masjid ya, masjid Turki itu yang bisa azan keluar, yang lain tidak bisa. Oh, Masya Jangan kan itu pelang masjid saya tidak boleh. Jadi nggak ada petunjuk ini masjid itu. Tidak ada. Kalau sini kan bagus Aspen ya ini. Sana nggak boleh, nggak boleh boleh pakai, ya? nggak boleh. Waduh. Masjid Hijrah 10 meter lagi Nggak ada ya? Nggak boleh. Begitulah kira-kira ya kan, negaranya negara sekuler ya. Sekuler ya, betul ya. Negara dikuasai oleh orang-orang Kristen ya. Seperti itu. Masya Allah. Tapi orang Islamnya Kalau semangat. terpaan keimanan di tengah-tengah ada persaing kayak gitu biasanya lebih kuat, lebih kokoh. Seperti di Bali ya. Iya. Jangan tanya ke keimanan saudara-saudara kita ya. benar. Karena setiap sesuatu bila ada pembanding itu biasanya pelariannya lebih kencang ya. lebih kencang ya Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Terakhir yang berikutnya kan Ustaz juga seorang ini kan tour travel ya. Jalan-jalan sudah kemana aja Ustaz ya ini? Alhamdulillah. Apa nama travelnya apa nih Ustaz? Al-Azhar. Al-Azhar. Orang Al-Azhar membuat travel Al-Azhar. Ya. Itu juga ada Ustaz Abdul Somadnya. Ya, Saudara Samad bareng saya jadi penasehat di Al-Azhar ini. Iya, Alhamdulillah. ya abangnya. Abang saya. Kemarin umrah sama beliau. Iya. Kemarin umrah bareng Ustaz Samad. Tapi kita pernah jadi wawancara Ustaz Abdul Somad jadi pernah. Besok datang Kalau maksudnya bila datang ke sini bawa ke sisi lain Aspen. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa diajak sini kan. Iya, tapi itu mimpi kan Ustaz. Tapi mimpi boleh kan Ustaz ya? Boleh, Ustaz. Iya, apalagi abang Ustaz kan. Iya, orangnya tawadhu insyaallah. Orang tawaduk ya. Insyaallah. Itu travel umroh ya Ustaz Azhar. Itu wisatanya kemana aja Ustaz? Kalau paketnya selain umroh Makkah Madinah itu juga ada yang plus ya, plus Mesir, plus Turki. Kemarin kita mau buka plus Yordan Al-Aqsa ya. Cuma kondisi sekarang tidak mungkin kan ya. Masya Allah. Itu baru ya Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, kayaknya dari pelajaran dan perjalanan hikmah kita sudah luar biasa. Nasihat buat umat lewat media ini kira-kira apa nih Ustaz? Terutama dalam hal kebaikan yang ini kan Aspen kayak gini Ustaz. Aspen itu adalah jembatan tagline kita Ustaz ya, jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Mohon kiranya Ustaz dalam hal kebaikan ini sendiri-sendiri kah atau beramai-ramai kah, atau memang kebaikan itu dibiarkan aja orang lain megang atau mohon kiranya tausiahnya tentang sedikit tentang hadis tentang kebaikan ini gimana nih Ustaz? Ditanya kepada Al-Mukarram kita nih Ustaz. Kata Rasulullah SAW, Yadullah ma'al jamaah. Jadi tangan Allah itu bersama jamaah. Jamaah itu kan kelompok orang ya, bukan satu. Jadi kebaikan itu dikerjakan satu orang bisa. Tapi mana yang lebih baik, satu atau bersama? Ya bersama. Jadi ada orang yang kalau kita seperti Aspen lah ya, di bidang sosial kan, ada orang yang mengajak, ada orang yang membayarkan, ada orang yang menyalurkan, ada orang yang menerima. Betul. Nah, ini kan satu kekuatan nih. Jadi ada juga orang punya prinsip, uang saya aja salurkan sendiri gitu. Iya. Nah, kalau saya lebih cenderung dengan al-amilin bersama-sama kita, karena umat Islam ini kuatnya itu yang berjamaah itu kekuatan dia. Seperti kita salat berjamaah, ya kan, ketika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau hanya imam baca amin sendiri kurang kokoh dia. Tapi ketika semua jamaah bilang amin, ya, nampak persatuan dan kesatuan kita. Jadi kalau seandainya kita ingin jaya, kita ingin kuat, memang dengan kebersamaan. Tidak bisa kita dengan ego masing-masing gitu ya, berjalan sendiri, tidak bisa. Semoga sukses untuk Aspen. Masya Allah. Baik, amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz. Karena ini karena dibatasi waktu, banyak yang ingin kita ini kan, mungkin Ustaz akan kultum ya di masjid. Maaf Ustaz. Terima kasih atas waktunya ini. Waalaikumsalam Ustaz. Baik Ustaz, kita tutup dulu pembicaraan kita ini. Terima kasih atas inspirasi Ustaz di siang hari ini. Akhirnya saya Zulfa Miadi dan Ilham mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.